Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, senang sekali kita masih berjumpa kembali dalam renungan buat kita hari ini. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan, sehingga setiap orang akan melihat ada kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupannya melalui firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat dikatakan demikian. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sesuatu yang terlihat lemah sering sekali dianggap memang lemah. Padahal sesuatu yang lemah belum tentu itu lemah. Tetapi justru itu kekuatan dan berkuasa. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang menganggap dia adalah orang yang lemah atau rasul yang lemah yang tidak memiliki kuasa apapun. Justru dia mau menunjukkan kepada mereka bahwa dalam kelemahanlah kuasa Allah itu bekerja. Sama seperti Yesus ketika itu. Yesus mati dianggap merupakan kelemahan. Karena dia dianggap tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tidak berkuasa melepaskan dirinya dari kuasa orang-orang yang jahat yang ingin menyalibkannya. Padahal justru Yesus mau menunjukkan kuasanya Tuhan melalui salib itu. Bukankah karena kuasanya dia dimampukan untuk menghadapi kematian itu? Bukankah karena kuasa Allah sehingga dia mampu menanggung segala beban yang begitu berat itu? Bukankah karena kuasa Allah itu yang bekerja dalam hidup Tuhan Yesus sehingga kita, kau, saya mengalami keselamatan, mengalami kelepasan dan lepas dari kuasa dosa dan maut? Coba bayangkan saudara-saudara kalau andaikan tidak dengan cara kematian Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah diselamatkan. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau tidak dengan apa yang dikatakan oleh orang merupakan kelemahan itu, apakah ada orang yang masuk ke dalam sorganya? Pikirkan dengan baik-baik. Bahwa hal yang lemah itu belum tentu merupakan lemah atau kelemahan. Termasuk kuasa Yesus, kuasa Tuhan itu. Coba bayangkan Yesus yang tersalib itu memang terlihat lemah. Tapi lihat dengan kuasanya dia menghadapi salib itu. Kemudian dia mati. Tapi dengan kuasa Bapa itu juga Yesus dibangkitkan. Saudara-saudara, siapakah yang dibangkitkan? Kalau bukan karena kuasanya Tuhan. Nah, oleh karena itu justru jangan lihat mati merupakan kelemahan. Tapi justru kematian Yesus itu adalah penunjukan kuasa Tuhan bekerja melalui kematian itu. Demikian juga dengan Rasul Paulus, saudara-saudara. Rasul Paulus dianggap lemah karena memang dia adalah biasa-biasa saja. Dia sederhana, dia tidak menunjukkan hal-hal yang luar biasa, sama seperti Apolos misalnya, ya, yang mampu berorasi dengan kecerdasan pikirannya sehingga terlihat dia berwibawa, lebih berwibawa dari Rasul Paulus. Sehingga banyak orang meragukan dia dan sehingga banyak orang juga menganggap dia adalah orang yang salah dan berdosa. Padahal tidak. Justru dengan kelemah lembutannya itu, dengan Roh Allah yang bekerja itu, dia tidak memakai kuasa kemampuan orasi, kemampuan otak,
filsafat untuk menunjukkan kuasa Allah. Karena dia tahu kerajaan Allah, pemberitaan firman Tuhan bukan dilakukan dengan hikmat dunia, dengan pikiran dan cara kemampuan manusia, tetapi hanya karena Roh Allah yang bekerja dalam setiap firman Tuhan yang bekerja itu, yang disampaikan itu. Sehingga hati-hati saudara-saudara. Ada banyak orang melihat bahwa apa? Ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu, ketika dia lihat begitu luar biasa. Seakan-akan firman Tuhan itu apa? Benar-benar hebat. Padahal dengan kelembutan, kesederhanaan dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu dalam roh, maka itu akan sampai kepada kita semuanya. Bapak ibu saudara-saudara, ujilah setiap hamba-hamba Tuhan juga. Benarkah dia memang hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan dari kuasa Allah atau karena dari dirinya sendiri? Terlihat nanti bahwa setiap kata-kata itu memiliki makna yang indah, makna yang menguatkan, makna yang meneduhkan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita sambut setiap hamba Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Biarkan Roh yang bekerja, yang menunjukkan kepada kita apakah firman Tuhan itu memang dari Allah atau tidak. Sehingga nanti kalau memang benar-benar kita memang berada di dalam Roh Allah, kita akan dimampukan untuk melihat bahwa kuasa firman Tuhan itu dari Allah atau memang hanya dari kemampuan manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, terimalah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, yang membangkitkan iman, membangkitkan semangat, yang membakar kembali jiwa penginjilan kepada setiap orang. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dan Roh-Nya, sehingga kelihatan bahwa kuasa Tuhan bekerja. Jangan lihat dari kasat mata kita, tapi lihat dari kuasa Roh yang bekerja. Sehingga kita bisa melihat bahwa memang Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk melihat firman-Mu dari Roh Tuhan, supaya kami bisa mengerti setiap kata-kata yang disampaikan oleh hamba-Nya itu memang benar-benar dari kuasa Roh Allah. Berkati kami untuk mempercayai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah mengandalkan Roh Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Sampai ketemu besok. Salam.